Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Yovenirza dari 3 TIE di mata kuliah Mobile Programming. Kali ini saya akan membahas tentang materi pertemuan 9, yaitu ada text input layout, kemudian ada material button, lalu ada grid layout, kemudian ada chip, lalu custom drawable background, dan juga yang terakhir ada view pager. Nah, sebelum kita lanjut, di sini saya akan coba terlebih dahulu untuk menjelaskan tentang bab 1 gitu ya. Yang pertama itu dari pemahaman masalah terlebih dahulu. Yang pertama, ketika kita ingin membuat sebuah form, kita itu seringkali gitu tidak mendapatkan desain yang kita inginkan. Seperti contoh di sini ketika kita ingin membuat sebuah text view baru ataupun input input text baru di Android Studio, sini misalnya di fragmen di activity login sini, secara default misalnya kita akan menampilkan sebuah komponen dengan plain text gitu. Secara default dia akan berbentuk seperti ini. Tuh. Hanya ada garis di bawahnya saja. Nah, kita ingin gimana caranya supaya text input itu bisa menampilkan hal yang lebih dari itu, terutama dalam menampilkan petunjuk ataupun berbagai kustomisasi lainnya. Lanjut, ketika kita ingin kustomisasi button, sekali lagi ya, button dari Android Studio itu kan langsung dalam bentuk ada border radius seperti ini, dan juga untuk kustomisasi itu paling hanya kustomisasi warna dan isinya saja. Kita tidak bisa ngotak-atik hal yang lainnya. Nah, untuk dari itu, ya kita perlu mempelajari yang nama itu adalah material button. Selanjutnya adalah terkait dari chip. Nah, ketika kita ingin memfilter ataupun memilih menampilkan elemen dari beberapa fragmen, contohnya seperti kita ingin di activity media ini, activity media. Sebentar itu harusnya ada di, oh atau di galeri ini ya, di galeri. Nah, kalau kita menggunakan button, dia tuh tampilannya tuh kita harus mendefinisikan masing-masing satu buttonnya gitu ya. Ada button 1, button 2, dan juga ya kustomisasinya juga berulang dan juga ribet. Nah, dengan ada chip kita hanya perlu bisa memanggil satu komponen saja gitu untuk memindah atau untuk menjadikan sebuah filter antara dua fragmen ataupun dua elemen lainnya. Selanjutnya, ketika kita ingin menyusun ataupun menampilkan sebuah list, kita itu seringkali tampilan itu tidak rapi gitu, ataupun ketika kita ingin menampilkannya seperti contoh di sini, di home, kita coba taruh di asal aja ya, contohnya di user deh boleh. Nah, di sini ketika kita ingin menambahkan button baru, kita tuh tambahin satu-satu gitu. Gini, terus gini, misalnya ada 3 button, terus gini. Nah, itu kan jadinya ribet ya, dan juga satu-satu untuk menambahkan masing-masing komponennya. Sehingga kalaupun nanti ada kita misalnya tidak sesuai, tergeser sedikit ke kanan dan kita nggak nyadar, itu tuh kan nantinya akan mempengaruhi dari layout buttonnya gitu, tampilan atau susunan buttonnya. Nah, dengan adanya grid layout, kita bisa mendefinisikan sebuah layout baru untuk merapikan susunan dari item-item kita. Oke, selanjutnya, ketika kita ingin menampilkan sebuah background, kita itu seringkali nggak dapat background yang diinginkan. Sebagai contoh, ketika kita ingin mencari sebuah sampel background, misalnya ada gelombang ataupun background-background dengan bentuk-bentuk unik lainnya, kita itu biasanya hanya melalui PNG gitu. Dan juga kalau PNG itu kan ketika kita blur ataupun JPG ya, terutama ketika kita blur itu akan pecah dan tidak sesuai dengan formatnya gitu. Sehingga dengan adanya nanti itu drawable background, kita bisa menggunakan background yang ukurannya itu sesuai ataupun ukurannya itu adaptif gitu ya terhadap layar dari si Android-nya, sehingga ya dia tidak dalam format gambar. Jadi kita definisikan dalam bentuk kode XML. Nah, selanjutnya ketika kita ingin berpindah ataupun ya menampilkan lah gitu. Kita sebagai developer ingin menampilkan halaman dengan tujuan yang sama gitu ataupun dengan tahapan-tahapan prosedur yang sama. Nah, di situ kita membutuhkan yang namanya itu adalah view pager gitu nantinya. Sehingga nanti halaman itu ditampilkan secara bertahap. Bisa kita slide-slide saja nanti gitu. Oke, mungkin ya cukup sekian penjelasan dari bab satunya di bagian pemahaman masalah. Saya lanjut ke bagian desain kuncinya ataupun langkah kunci keputusannya. Di sini saya menggunakan text itu layout dan juga material button itu di login activity login. Nah, ini nih, yang mana saya menggunakan beberapa icon dan juga beberapa label untuk masing-masing dari input itu, sehingga kita tidak perlu mendefinisikan satu-satu lagi gitu dari label dan juga
hint ini namanya placeholder-nya ataupun icon dari inputannya, sehingga ya kita tidak perlu memanggilnya lagi satu-satu. Selanjutnya untuk material button di sini saya menggunakan material button untuk tombol login, yang mana di sini saya menghilangkan border radius dari buttonnya dan juga menambahkan sebuah logo di sebelah tulisan loginnya seperti itu. Oke, lanjut kita ke chip. Nah, untuk chip sendiri itu merupakan sebuah filter gitu ya. Saya gunakan sebagai sebuah filter yang mana saya gunakan untuk menampilkan isi dari di fragment home itu di bagian media. Nah, di sini. Jadi, button yang dilihat di sini ada chip, yaitu dua button foto dan video ini merupakan chip. Yang mana ketika kita lihat di XML-nya, seperti ini untuk chipnya. Yang saya gunakan di fragment home. Sebagai filter dari foto dan juga video. Lanjut ke bagian drawable background. Nah, untuk drawable background, di sini saya menggunakan drawable background masih di fragment home. Untuk ada di sini untuk background dari tombol, navigasi di sini dan juga background di belakang ini ya seperti ada bulat gitu di kiri atas dan juga ada border radius yang kecil di sini membentuk lingkaran dari header fragment home-nya. Seperti itu. Lanjut ke bagian selanjutnya yaitu grid layout. Di sini saya menggunakan grid layout untuk menampilkan tombol ini dua. Jadi dua tombol ini menggunakan grid layout yang berada di fragment home saya. Dan juga di sini juga saya menggunakan grid layout itu di bagian explore di tombol ini. Nah, ini masing-masing tombol ini saya gunakan grid layout. Yang sebenarnya itu juga saya bisa ubah gitu ukurannya di sini ya untuk height-nya. Di sini kan kita masing-masing dari tombol itu menyesuaikan ukurannya dari ini ya, dari kontennya gitu. Jadi ketika di kanannya itu ada dua baris seperti itu, hanya makanya kiri juga menyesuaikan ukurannya dengan yang kanan. Seperti itu. Jadi perkecil juga sebenarnya. Cuman ya itu nanti mempengaruhi dari layoutnya. Oke, kita balik aja ke panel. Oke, saya lanjut ke bagian selanjutnya, itu untuk langkah yang ataupun keputusan desain yang saya gunakan itu adalah di view pager ya, yang terakhir ya. Iya, view pager. Untuk view pager itu saya gunakan untuk halaman welcome. Di sini ada include 3 fragmen yaitu welcome 1, welcome 2, dan welcome 3. Yang mana nanti akan menampilkan sebuah halaman welcome. Selanjut untuk ke bagian error. Di sini saya menemukan error ketika saya ingin membuat adapter untuk menampilkan masing-masing fragmen welcome ini. Yang mana ketika saya buat itu pertama saya menggunakan Java class gitu. Jadi di sini ketika kita masukkan welcome fragment adapter. Nah, kita di enter. Lalu kita coba ambil kode yang sini ya, sama seperti yang di modul praktikum. Lalu kita coba ambil. Nah, dia merah seperti ini. Jadi ya itu hanya salah ya, bukan yang duplikat ini kita abaikan dulu karena memang ada yang sama namanya. Cuman sisanya itu memang merah seperti ini. Nah, kenapa merah? Saya coba cari tahu, ternyata alasannya itu adalah ya saya menggunakan file dengan format Java di sini. Seperti itu. Untuk welcome fragment adapternya. Sehingga ya saya ubah ataupun saya hapus itu yang lama, yang Java-nya seperti ini. Lalu saya buat kelas baru yang tipenya itu Kotlin agar bisa membaca format kode seperti ini. Lanjut untuk kesulitan dan tantangannya, mungkin tantangan itu lebih ke eksplorasi terhadap komponen-komponen text input layout gitu ya, dan juga eksplorasi terhadap drawable seperti ini. Seperti contoh ini untuk circle, gimana cara buat circle itu saya ingin menggunakan shape oval. Lalu di sini juga ada untuk membuat header home. Untuk image juga nih, agar gambar itu tampil dalam bentuk bulat. Lalu untuk header home itu juga ini saya keluar sendiri gitu, bagaimana angka-angka yang dapat digunakan untuk membuat background seperti ini. Nah, oke, mungkin untuk segitu tantangannya. Lalu saya lanjut ke pemahaman materi gitu ya, ataupun di bab 2 ya, pemahaman materinya. Pertama, saya akan bahas terlebih dahulu dari bagian sebentar. Mulai dari text input layout aja kali ya, karena sama dengan buttonnya. Jadi, text input layout itu merupakan sebuah layout untuk menampilkan ya button, form ataupun ya inputan-inputan lainnya ke dalam bentuk satu layout. Sebagai contoh di sini saya gunakan di login, aktifkan login di sini. Nah, ketika kita ingin login itu kan ada inputan seperti username dan password kan. Nah, dengan adanya input layout seperti itu, kita bisa mendefinisikan label dan juga ininya dalam satu layout yang sama, label dan juga inputannya dalam satu layout yang sama. Sebagai contoh di sini ada nama itu masukkan username dan masukkan password. Kita bisa langsung inputkan di sini untuk labelnya ataupun ya isi dari placeholdernya ini.
Lalu juga kita bisa definisikan gitu untuk icon dan juga kustomisasi seperti warna-warna dari fokus teksnya itu, teks inputnya itu. Jadi ketika kita ingin klik ataupun masukkan teks, dia akan berubah warna seperti ini nih. Misalnya untuk property box stroke color-nya dia akan mengubah warna ke secondary ketika inputan itu diklik ataupun ditekan seperti itu. Ya, jadi bisa kustomisasi berbagai macam seperti icon, warna dan juga petunjuk ataupun placeholder ataupun label yang ada di dalam inputannya itu. Nah, mungkin untuk teks input layout sekian, kita lanjut ke bagian di login. Atau di tombol login ini ya, saya menggunakan material button. Nah, untuk material button di sini saya tambahkan icon gitu ya, dan juga beberapa kustomisasi itu seperti adanya ya terkait dengan icon, ada icon tint, warna icon, lalu ada icon graffiti untuk letak iconnya, dan juga di sini karena dia menggunakan material button, jadi tidak ada border radius ya gitu. Nih, saya juga bisa mendefinisikan corner radiusnya. Jadi 0, yang mana sebelumnya untuk defaultnya itu corner radiusnya itu ada gitu, walaupun tidak disebutkan berapa angkanya, cuman ada untuk pertama kali kita membuat button. Langsung ada border radiusnya. Oke, mungkin sekian untuk material button. Saya lanjutkan ke bagian satunya itu chip. Oh, sebelum chip itu saya ingin bahas lebih dahulu untuk drawable background aja, karena nanti dalam satu halaman juga. Yang pertama itu kita masuk ke bagian activity home ataupun fragment home di sini. Nah, oke di sini. Ketika kita ingin menampilkan kategori ataupun sebuah filter dari fragmen lainnya, sini saya gunakan chip untuk menampilkan yang membagi inilah media, foto, dan video. Yang mana chip ini nantinya ketika kita buat di kode Kotlin-nya, chip di home fragment. Nah, di sini untuk pemanggilannya itu seperti ini. Jadi ketika salah satu dari item chip ini diklik, maka dia akan melakukan metode ataupun prosedur, sebuah prosedur. Nah, di sini saya gunakan untuk mengubah warnanya dan juga menampilkan fragmen sesuai dengan chip tersebut ataupun tombol tersebut. Sebagai contoh, sini ada fragmen untuk ada tombol untuk menampilkan foto, mana makanya tampil adalah fragmen foto. Untuk tombol video, makanya tampil adalah fragmen video seperti itu. Sebagai kategori ataupun filter lah fungsinya dari chip ini. Yang bedanya dengan tombol, kita hanya perlu memanggil satu komponen saja, yaitu komponen dari chip group, lalu kita definisikan chipnya. Sementara kalau button itu kan harus kita definisikan satu-satu, itu on click, dan itu juga lumayan memakan waktu ataupun memakan tempat kodenya juga. Nah, lanjut. Tadi ya saya ingin membahas drawable background, cuma langsung ke chip, lupa. Drawable backgroundnya seperti ini. Untuk drawable background saya ada bulat di sini, lalu ada semacam corner radius gitu di sini, border radiusnya yang membentuk bulat di sini. Yang mana untuk background ini saya menggunakan drawable langsung. Untuk header column itu seperti ini. Ini saya generate juga dari kode pad-nya untuk membuat lengkungan seperti ini. Lalu juga untuk lingkaran kuningnya itu ada di circle secondary seperti ini. Nah, saya juga generate gitu untuk lengkungannya untuk membuat bulat seperti ini bagaimana. Lalu saya tumpuk menggunakan namanya itu linear layout agar dari kedua background tersebut bisa ditumpuk. Kalau enggak, dia enggak bakal bisa ditumpuk gitu. Jadi dia bentuknya itu dalam satu satu kotak ataupun satu komponen terpisah. Oh, frame layout ya, sorry. Ya, makanya saya itu adalah menggunakan frame layout. Jadi ketika kita menggunakan frame layout, dua drawable background ini bisa disatukan ataupun ditimpa satu sama lainnya. Nah, oke mungkin sekian untuk dari drawable background. Kita lanjut ke masih di halaman yang sama, itu tentang grid layout. Grid. Jadi grid ini ya seperti yang kita tahu dari sebelum-sebelumnya juga rata-rata grid layout ini kan di pemrograman HTML ataupun di website kita juga mengenal yang namanya grid. Yang mana grid ini merupakan tampilan ataupun susunan dari item-itemnya yang mana dia itu membentuk sebuah format kolom dan baris. Misalnya kita definisikan 2 baris 3 kolom, maka item itu kan tampil dalam 2 baris 3 kolom. Untuk masing-masing kolom itu diisi dengan satu item seperti itu. Jadi dia agar terlihat lebih rapi dan ukurannya itu konsisten. Nah, di sini saya gunakan untuk sebenarnya untuk dua tombol ini saya gunakan grid layout gitu. Cuman karena bentuknya belum kelihatan karena masih dua tombol, jadi ya belum bisa nampak gitu susunan gridnya. Untuk susunan grid lainnya saya gunakan di bagian explore. Ini yang icon. Explore itu ada di nah, di sini ya explore. Nah, di sini. Karena memang ukuran buttonnya besar-besar segini, ya saya karena mendefinisikannya dalam bentuk layout grid gitu. Jadi dia mengikuti ukuran yang lainnya. Jadi misalnya yang ini ukurannya segini, yang kiri juga harus menyesuaikan dengan yang kanan ukurannya seperti itu. Oke,
Kira untuk yang grid layout mungkin selanjutnya saya akan bahas tentang view pager. Untuk view pager sendiri itu merupakan sebuah gabungan dari 3 halaman yang mana masing-masing halaman itu bisa dinavigasikan dengan hanya kita scroll saja gitu. Jadi menjadi satu gabungan ataupun satu halaman yang digabungkan ataupun fragmen gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan 3 fragmen yang mana masing-masing itu didefinisikan melalui adapter ini, yang mana adapter ini akan memanggil masing-masing fragmen yang dimasukkan dalam parameternya. Lalu, nah ini namanya list fragment ini. Lalu, dari fragment list tersebut kita panggil di dalam activity utamanya. Nah, ketika kita panggil di activity utama, kita panggil yang namanya itu di XML-nya itu view pager. Yang view pager ini akan membaca masing-masing list dari fragmennya. Sehingga dari view pager ini dia akan membuat halaman yang bisa di-scroll antar fragmen-fragmen yang kita definisikan. Seperti itu. Nah, seperti ini contoh untuk yang halaman welcome. Nah, seperti ini untuk view pagernya. View pager. Di sini saya juga menggunakan yang namanya itu DOS Indicator, itu sebuah library yang digunakan untuk menampilkan sebuah titik-titik seperti ini di bawah. Yang mana ini kan secara otomatis membaca halaman kita saat ini. Dan juga di sini saya juga menambahkan tombol untuk langsung skip dari ini view pager ini. Seperti itu. Ya, mungkin sekian dari bab 2 ya. Oh, sebelumnya saya juga bahas lebih dahulu tentang hubungan dari materi ini dengan materi sebelumnya. Nah, yang sebelumnya itu saya sudah membahas tentang view list dan juga button navigation kalau nggak salah, button navigation. Nah, yang keduanya itu fungsinya itu cukup spesifik gitu ya. Yang mana juga sama seperti di pertemuan sebelum ini, masing-masing komponen itu fungsinya juga cukup spesifik. Nah, mungkin perbedaannya itu persamaannya itu berada di penggunaan dari text input layout dan juga button. Yang mana seperti yang kita tahu custom layout itu kan bisa kita atur-atur gitu, item-item apa saja yang di dalamnya. Nah, misalnya kita ingin menambahkan sebuah input ataupun button di dalam custom layout, kita bisa menggunakan ya itu tadi material button dan juga text input layout untuk ke dalam si view customnya itu. Nah, mungkin untuk selanjutnya itu ada di chip dan juga mungkin ada di ya chip terlebih dahulu lah. Untuk chip ini kita bisa gunakan untuk navigasi antar fragmen. Yang sebelumnya itu kita navigasi antar fragmen itu hanya melalui tombol gitu ya. Sekarang menggunakan chip ini kita lebih mudah gitu untuk navigasi ya, karena kita tidak perlu mendefinisikan metode on click per tombolnya, kita cukup panggil saja chip group lalu kita definisikan item yang terpilih dari chip group tersebut. Oke, mungkin lanjut selanjutnya itu hubungan dari ini mungkin dari drawable background dan juga dari get layout, menurut saya itu cuman kustomisasi tambahan gitu ya ataupun opsi tambahan ketika kita ingin memperbagus ataupun ya membuat tampilan kita menjadi modern. Lalu untuk view pager sendiri, yaitu untuk navigasi antar fragmen sama. Cuman yang ini metodenya itu di scroll gitu antar fragmen, sehingga kita tidak perlu melakukan menekan-nekan tombol ataupun memanggil fragmennya dengan cara yang menimpa fragmen sebelumnya. Jadi ketika kita mengambil fragmen kan sebelumnya ketika kita berpindah antar fragmen yang ada di dalam activity, ketika kita pindah, maka fragmen sebelumnya akan tertimpa dengan fragmen yang baru. Nah, sementara dengan yang ini, fragmennya itu kita bisa slide gitu antar fragmen, sehingga desainnya menjadi lebih bagus. Oke, mungkin sekian cukup dari bab 2 dan juga bab 1 tadi. Saya lanjut ke demo aplikasi. Kita bisa coba run di HP di sini. Saya coba buka terlebih dahulu. Untuk tangkapan layarnya di sini ya. Oke, apakah sudah masuk di bagian PS? Oke, sudah. Nah, sudah tampil. Mungkin saya juga bisa langsung run aja di sini. Sebentar. Oke, harusnya di sini tampil. Nah, seperti ini ketika kita coba saya ulang terlebih dahulu lah ya. Untuk dari si Blue Gun itu. Sini. Blue Gun. Kita coba tutup yang lama. Kita buka yang baru. Blue Gun. Nah, kita mulai dari splash screen. Seperti ini. Nah, ketika kita belum login, maka akan muncul splash screen seperti ini. Selamat datang di Blue Gun, bla 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 bla. Lalu ketika kita slide, akan muncul seperti ini. Dan juga slide terakhir seperti ini. Kita juga bisa langsung lewati, yang mana dia akan langsung pergi ke halaman login. Sebentar. Oke, saya coba logout, ternyata tadi ini nggak kebaca. Kita coba lewati, nggak tampil tadi di layar ya. Kita coba masukkan username, misalnya di sini namanya Rifki, lalu untuk password juga Rifki. Jadi saya ada problem di login karena tadi saya terpencet font di sini. Jadi dia bacanya itu beda, nggak sama teksnya seperti itu. Jadi ya
Mungkin kita coba masukin lagi Rizky. Login. Nah, seperti ini tampaknya. Di atasnya juga ada elemen drawable yang sudah dibuat tadi. Lalu di sini ada chipnya. Dan juga ada tombol yang backgroundnya itu sudah dimodifikasi. Dan Explorer seperti ini. Oke, mungkin ya sekian ya untuk pertemuan ataupun materi kali ini. Ada salah atau kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.